Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lalu di akhir ayat apa kata Allah Subhanahu wa taala? La'allakum tattaqun. Biasanya di akhir dibuat ada 183 surah Al-Baqarah. Ini ayat. Lalu di dalam ayat itu ada kata. Satu-satu kita lihat. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Wahai. Allah memanggil. Allah menyeru. Allah mengundang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembalilah kepada Rabb Allah. Dalam keadaan jiwamu ridha. Dan Allah pun ridha kepada engkau. Fadkhuli fi ibadi. Allah panggil. Masuklah ke dalam surgaku. Ya ayyuhar rasul. Wahai rasul. Ya ayyuhan nabi. Qul li azwajika. Ya ayyuha. Allah memanggil. Ada kalanya dipanggil dengan kata pendek saja. Ya Adam. Uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam. Tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Ya Adam. Wahai Adam. Tinggallah engkau. Ya Yahya. Khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan kuat. Memiliki kekuatan fisik dan mental. Ambil kitab ini wahai Yahya. Ya Yahya. Tapi ini diungkapkan Allah Ta'ala. Ya ayyuha. Wahai orang-orang. Wahai orang-orang. Allazina. Wahai orang-orang. Duhai. Wahai orang-orang. Orang-orang yang, wahai orang-orang yang, allazi, yang, allazani, yang, dua, allazi, satu, allazani, dua, allazina, tiga. Ini kalau untuk laki-laki. Kalau perempuan, allati, allatani, allai. Bahasa Arab itu banyak sekali. Bahasa Arab tidak banyak. Bahasa kita yang simpel, sederhana. Oleh sebab itu kita lihat kamus bahasa Arab. Ibnu Manzur, Lisanul Arab, 1 meter. Kamus lengkap bahasa Indonesia, Purwadarminta. Yang laki-laki 1 orang, yang 2, yang 3. Yang perempuan, yang. Oleh sebab itu maka dengan mengetahui ini kita semakin memahami kayanya bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami Al-Qur'an. Lam ya'rif man lam yadhuq. Siapa yang tidak tahu, dia tidak akan merasakan manisnya. Kita ingin di bulan yang penuh berkah ini kita merasakan manisnya membaca ayat-ayat yang kita baca atau imam sedang membaca. Kita langsung connect. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang kemarin. Ya ayyuha. Wahai. Aduhai orang-orang manusia. Allazina yang amanu. Nama sifatnya iman. Nama orangnya mukmin. Amanu kata kerjanya. Amana 1 orang beriman. Amana 2 orang beriman. Amanu banyak orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak panggil ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Allah tidak undang ya ayyuhal. Wahai orang-orang Arab. Ya ayyuhal Arab. Wahai orang Arab. Tidak. Tapi yang dipanggil Allah bukan sukunya. Yang diseru Allah bukan bangsanya. Yang disuruh Allah wahai orang tempat lokasi. Wahai orang Afrika. Wahai orang Asia, tidak. Tapi yang diseru, yang dipanggil Allah adalah sifat yang ada dalam dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang iman ada dalam dirinya. Ya ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman. Ada apa? Biasanya kita kalau dipanggil itu, wahai fulan. Labbaik. Orang Arab kalau dipanggil, ya Abdus Samad. Ya Abdas Samad.
labbaik. Makanya kita selalu lihat orang mau berangkat haji, labbaik Allahumma labbaik. Karena saat itu dia sedang dipanggil. Wa'adzin, panggil mereka. Ketika dipanggil, marilah kemari wahai orang beriman melaksanakan haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Kami sambut panggilanmu. Nah pada saat ini kita sedang ya ayyuha, sedang diseru, sedang dipanggil. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang ada iman dalam dirimu. Ini kalau difahami dengan baik, kasar sekali. Itu teman ente, iya. Kok dia nggak puasa? Mungkin dia nggak dipanggil. Kenapa? Na'udzubillah, karena nggak ada iman di dalam dirinya. Tidak ada iman. Lawan dari kata iman adalah na'udzubillah, kufur, kafir, ingkar atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Karena yang membawa ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat yang membawa wahyu Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba. Kutiba, dituliskan. Kataba, menulis. Kataba, menulis. Kutiba, dituliskan. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, sudah dituliskan. Tuan Raja sudah menuliskan titah perintah kepada seluruh masyarakat. Sudah dituliskan. Apa maknanya? Kita akan lanjutkan setelah yang satu. Kataba, menulis. Kutiba, dituliskan. Dituliskan. Tuan Raja sudah menuliskan. Maknanya sudah mewajibkan. Allah Ta'ala sudah mewajibkan. Alaikum. Kum, kamu. Alaikum, bagi kamu. Alaikum, bagi kamu. As-siyam, puasa. Siyam diambil dari kata imsak. Apa itu imsak? Menahan. Tahan lapar, tahan haus, tahan makan, tahan minum, tahan tatapan mata, tahan membisikkan telinga, tahan lidah, jangan caci maki, sumpah serapah. Siyam. Kama, sebagaimana. Kama, sebagaimana. Kutiba, kamu mesti pakai baju sebagaimana kakak kamu dulu pakai baju. Artinya sama. Kutiba, setelah pernah dituliskan, diwajibkan. Kama, sebagaimana kutiba. Sebagaimana umat-umat sebelum kamu juga dulu pernah diwajibkan, dituliskan kepada mereka. Ala, kepada, bagi, atas. Ladzina, yang. Min qablikum, orang-orang sebelum. Kum, kamu. Sama seperti alaikum, kamu. Qablikum, sebelum kamu. Sebelum kamu, wahai orang beriman, orang-orang sebelum kamu dulu juga sudah pernah wajib berpuasa. Allah, kalau begitu yang puasa ini bukan cuma kita. Bukan. Coba baca dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar saum. Aku bernazar untuk tidak makan, tidak minum. Tapi ada tambahannya di ujung. Walan ukallimal yauma insiya. Dan tidak ngomong. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, zaman Maryam, itu puasanya lebih berat. Tidak makan, tidak minum, tidak ngomong. Hari ini kita masih bisa ngomong, bicara, masih bisa tidur, masih bisa bercengkrama, masih bisa tertawa. Oleh sebab itu puasa kita sebenarnya tidaklah terlalu berat. Bahkan puasa zaman dulu lebih berat lagi. Bagaimana puasa mereka? Dari mulai sahur, sebelum subuh, sampai siang, sampai malamnya terus 24 jam. Masa waktunya tempo lebih panjang dan kemudian pula larangannya lebih banyak. Oleh sebab itu maka puasa ini finishnya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tempo tenggat waktunya tidak terlalu lama, hanya sekitar 14-15 jam. Apalagi di tempat kita yang iklim tropis. Dan kemudian larangannya juga kita masih boleh bicara selama tidak dusta, bohong, tipu dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ini jangan pernah menganggap kenapa puasa ini begitu berat. Oh, tidak ada berat sama sekali karena orang-orang sebelum kita lebih berat. Artinya apa? Bahwa kalau engkau merasa puasamu ini berat, maka orang-orang sebelum kamu lebih berat.
Kalau engkau merasa puasa ini hanya kamu yang pertama, orang-orang sebelum kamu juga sudah pernah berpuasa. Tujuannya apa sih? Untuk apa ini puasa? Apakah dengan puasa ini kamu akan menjadi kebal? Apakah dengan puasa ini kamu akan bisa jalan di atas air? Apakah dengan puasa ini kamu akan menjadi orang yang tahan api? Tujuan dari puasa ini adalah la'allakum, mudah-mudahan, kamu, tattaqun. Nama sifatnya taqwa. Nama orangnya muttaqun. Muttaqin. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan. Semoga. Semoga kok sepertinya bisa ya bisa enggak. Maka dalam kitab tafsir dikatakan la'allakum tattaqun, dengan berpuasa itu kamu sesungguhnya pasti. La'alla di sini bermakna, mengandung makna pasti. Artinya apa? Kalau kamu berpuasa, kamu pasti takut menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Makanannya halal. Dicari dengan cara yang halal. Uangnya halal. Nasi halal. Berasnya halal. Tapi kenapa kamu tidak makan? Kita akan lanjutkan setelah yang satu. Pada saat itu sedang takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrimu halal. Dengan lafaz yang halal. Ada walinya, ada saksinya. Ada ijabnya, ada qabulnya. Tapi pada saat itu engkau takut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang melarang. Oleh sebab itu maka ketika engkau berpuasa dengan benar sesungguh niat kepada Allah, la'allakum tattaqun. Engkau pasti akan menjadi orang yang takut. Apakah betul orang yang berpuasa itu takut kepada Allah? Betul. Buktinya tidak ada di antara kita yang sedang puasa itu mau masuk ke dalam kamar mandi, dia kunci tutup pintu, lalu kemudian dia lihat tidak ada CCTV, tidak ada orang, terkunci semuanya, lalu dia ambil itu air, lalu dia minum. Tidak ada satupun di antara kita. Karena saat itu dia sedang membohongi dirinya sendiri. Atasannya tidak melihat. Kamera CCTV tidak akan mengontrol. Tidak ada satu-satu mengecek apa yang ada dalam lambungmu. Tapi pada saat itu kita diajarkan integritas, kejujuran. Jadi umat Islam dalam 1 bulan ini betul-betul dididik, betul-betul digembleng dalam sebuah bulan pembentukan karakter, jiwa, diri manusia menjadi insan yang la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk menyuapkan makanan masuk ke dalam mulut, untuk berpikir jahat saja takut. Makanya kadang orang sedang puasa, astagfirullah. Ente kenapa tiba-tiba istighfar? Tadi terlintas pikiran yang macam-macam. Pikiran yang tidak diridhoi Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita baru bahas hanya ayat, terjemah, dan beberapa renungan. Kira-kira ada yang mengganjal di hati jamaah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan ayat ini, apa makna dari takwa, Ustaz? Tujuan, visi, misi, target, tujuan akhir daripada puasa ini adalah takwa. Takwa itu apa? Banyak sekali ulama menerjemahkan, ada yang dari hurufnya, tanya katanya tawadu rendah hati, ya, artinya qanaah, merasa cukup. Orang yang puasa itu orang yang rendah hati. Mau dia penguasa, mau dia pengusaha, mau dia orang kaya, kalau dia sudah lapar sifatnya sama. Ngamuk, marah, maka dia tak lagi ada beda dia dengan orang lain. Sama, kita harus mesti merendahkan hati. Qanaah, orang yang berpuasa itu qanaah. Sebanyak apapun makanan yang ada di depan matanya, dengan berbagai macam aneka kuliner, kalau sudah azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk 2-3 butir kurma, minum seteguk 2 teguk air, cukup. Qanaah. Wara artinya menjaga diri dari segala macam yang merusak, syubhat. Wara, nampak kelihatan orang maaf yang pakaiannya tidak sopan, dia jaga wara, tundukkan pandangan. Datang orang mengajak dia kelahi,
Berani kamu dengan saya? Kalau datang orang, in qatalahu ahadun. Kalau ada orang yang ngajak dia kelahi, falyaqul, hendaklah dia berkata, menjawab, inni shaim, inni shaim. Saya sedang puasa nih, saya sedang puasa. Wara, menjaga diri. Bukan menjaga diri dari yang haram. Dari yang subhat, yang masih samar-samar pun, dia jaga dirinya. Iya, yakin. Orang yang puasa itu dengan penuh keyakinan bahwa dia diperhatikan Allah, bahwa dia dilihat Allah, bahwa dia dikontrol, bahwa dia... Nah, ini diantara ulama yang memahami takwa. Ada pula yang memahami takwa itu. Apa sih takwa itu? Takwa itu al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah. Takut. Takut kepada pohon kayu tumbang. Jauhi. Takut kepada ada binatang serigala yang akan mengamuk. Hindari. Takut kepada perampok. Lari. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dekati dengan tahajudmu, dengan duhamu, dengan zikirmu. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amalu bit-tanzil, mengamalkan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan sunnah. Taraktu fikum amrayni, ku tinggalkan pada kamu dua perkara. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selamanya. Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-isti'dad li yaumir rahil. Al-isti'dad, siap. Li yaumir rahil, persiapan yang untuk dibawa untuk mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang siap mau pergi ke Makkah. Apa persiapan yang kamu bawa? Di dalam koper itu semua ada. Minyak kayu putih, kemudian sambal terasi, kemudian rendang, semua siap. Padahal di Makkah cuma 35 hari untuk haji. Untuk umrah paling 12-15 hari. Tapi persiapan. Nah, orang yang takwa itu persiapannya al-isti'dad liyaumir rahil, betul-betul siap untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara beberapa keterangan ulama tentang takwa. Tapi secara simpel, singkat, sederhana, takwa itu apa? Takut. Takut makan haram walau ada kesempatan. Takut korupsi. Itu orang yang takwa. Sebagaimana engkau takut makan di waktu siang Ramadan, sebagaimana engkau takut minum di dalam tempat yang tertutup, begitu jugalah takutnya engkau. Takut engkau di bulan Ramadan ini, engkau bawa ke bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Takut. Ketakutan selama 30 hari ini, ditambah nanti 6 hari di bulan Syawal, ketakutan itu menjadi 360 hari. Jadi rasa takut ini yang sedang kita pupuk dalam diri kita, menanamkan rasa takut ke dalam hati. Takut mikir yang enggak-enggak, takut suuzon, takut makan, takut minum, takut berhubungan kelamin, takut bicaranya, takut marah. Karena siapa yang tidak menahan dirinya dari qaul zur, qaul kata-kata, zur dusta, bohong, tipu daya. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Dia tahan. Man lam yada qaul zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, tipu, walaupun hanya bercanda, tapi ada tipu di dalamnya. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak akan perlu sedikit pun pada perbuatannya menahan makannya dia tahan, minumnya dia tahan, tak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan takwa. Pertanyaan akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Baik jamaah, ini ayat yang sedang kita bahas. Ada lagi jamaah sekalian? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, apa hubungannya iman dan takwa? Yang pertama dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kemudian pada akhirnya la'allakum tattaqun. Yang dipanggil iman, yang menjadi tujuan takwa. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Di sana ada razia. Percaya kita bahwa di sana ada razia, percaya itu iman. Lalu karena kita percaya bahwa ada razia, lalu kita pun memakai helm, memperpanjang SIM,
mempersiapkan segala sesuatunya. Perbuatan efek daripada percaya itu lalu muncul rasa takut. Takut itu disebut dengan takwa. Nanti di Makkah musim dingin. Percaya bahwa di Makkah sedang musim dingin, umrah bulan Desember. Percaya itu disebut iman. Lalu karena percaya maka disiapkanlah jaket, disiapkanlah celana 2 lapis, disiapkan kaos kaki tebal. Mempersiapkan diri itu disebut dengan takwa. Bapak kena penyakit darah tinggi. Percaya bahwa kita kena penyakit, percaya itu iman. Lalu kemudian karena sudah percaya, jangan makan yang banyak kolesterol, jangan makan daging, jangan ini, jangan ini. Maka sikap kita mengikuti agar tidak terlalu parah serangan penyakit ini, maka disebut dengan takwa. Itulah lebih kurang korelasi antara iman dan takwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dan takwa, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma faqihna fid din, ya Allah dalamkan ilmu agama kami. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman agama yang benar. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman yang benar seperti yang pernah kau ajarkan kepada para nabimu, kepada para rasulmu dan orang-orang yang soleh. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.